Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nas, telah diwajibkan kepada manusia beribadah karena Allah. Apa itu? Hajjul baiti, untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu tentunya, yang memenuhi syarat mampu untuk melaksanakannya. Wa man kafara, yang tidak mau, ingkar. Orang yang kufur, ingkar kepada perintah-perintah Allah, ingkar kepada ayat-ayat Allah, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak sujud kepada Allah, tidak ziarah ke rumah Allah. Allah ghaniyun, Allah enggak memerlukan mereka. Jangan sampai dianggap kalau kita beribadah itu kepentingan Allah. Tidak. Allah tidak memerlukan apapun dari kita. Bukan berarti di saat kalau ada seseorang ziarah kepada seseorang, ya, ada kepentingan. Mungkin di saat berziarah membawa kue, membawa apa-apa. Tapi kalau kita ziarah kepada Allah bukan kepentingan Allah, enggak ada hajat Allah kepada kita. Tapi kita yang punya hajat kepada Allah. Maka kalau ada orang yang kufur, enggak mau melakukan salat, enggak mau sujud, enggak akan mengurangi kebesaran Allah, enggak akan mengurangi kemuliaan Allah. Bahkan kalau seandainya semua manusia ini menjadi orang yang baik seperti baginda Nabi semuanya, maka tidak akan menambah apapun dari kebaikan Allah, karena Allah sudah maha baik dan tidak ada batas. Kalau seandainya semua manusia jelek seperti Fir'aun semuanya, tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Ibadah kita bukan kepentingan Allah, ibadah kita kepentingan kita sendiri. Maka kalau ada orang kufur enggak mau, maka ketahuilah Allah ghaniyun, Allah tidak memerlukannya. Ghani itu orang kaya, ghani itu kaya, maha kaya. Artinya maha kaya tidak memerlukan. Allah tidak punya hajat. Anil alamin, kepada semua semesta ini, enggak ada hajat. Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah punya hajat kepada malaikat, tidak. Allah menciptakan apapun bukan karena hajatnya Allah. Allah menciptakan malaikat untuk menunjukkan kalau Allah Maha Kuasa. Malaikat hebat, bagaimana sang penciptanya. Begitulah Allah, yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya. Suka-suka Allah. Tidak ada yang boleh mengatur Allah. Tapi kita diatur oleh Allah. Bahkan tidak ada yang boleh bertanya tentang apa yang Allah berlakukan untuk hambanya, tapi kita yang akan ditanya apa yang kita lakukan. Wa an Ibnu Umar, riwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala buniyal islamu ala khamsin. Ini rukun Islam. Dibangun Islam itu atas 5 asas, 5 pilar, 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini pondasi Islam yang pertama. Maka kalau ada orang dari asal kafir, dia tidak akan disebut sebagai seorang muslim kecuali dia harus bersyahadat, berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru pilar yang pertama. Kemudian setelah dia mengambil pilar yang pertama, harus menyempurnakan pilar-pilar yang lainnya. Kemudian setelah itu wa iqamis sholati, melaksanakan salat. Melaksanakan salat. Wa itaiz zakati, membayar zakat. Yang mengingkari kewajiban salat keluar dari iman. Tidak dianggap lagi seorang muslim. Tidak mau membayar zakat karena mengingkari zakat dan mengatakan zakat tidak wajib, dianggap sebagai seorang yang murtad. Mengingkari kewajiban salat 5 waktu, murtad. Zakat, makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi mani'iz zakat,
orang yang tidak membayar zakat dan mengatakan bahwasanya zakat itu hanya wajib pada waktu Nabi ada, setelah Nabi tidak ada tidak wajib zakat. Murtad, diperangi. Al berkata, "Law mana'uni 'iqalan ad-dawha inda Rasulullah laqataltuhum." Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau ada satu orang yang mengingkari membayar zakat biarpun hanya sekecil pengikat onta itu, maka niscaya akan aku perangi. Karena apa? Keluar dari iman mengingkari kewajiban zakat. Keluar dari Islam kalau orang mengingkari kewajiban salat. Wa hajjil baiti, dan melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah wajib tentunya bagi yang mampu. Wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang selama ini kita hafal waktu kita belajar masih kelas SD 1, SMMI 1, masih kanak-kanak, tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ada pembahasan memang masalah syahadat, dan kewajiban bersyahadat itu hanya untuk orang yang akan masuk Islam, untuk dianggap sebagai seorang muslim. Adapun bagi orang yang sudah lahir dalam keadaan, jika ada seorang yang terlahir dari perutnya wanita muslimah atau bapak muslim, maka dia akan menjadi seorang muslim biarpun tidak bersyahadat. Jadi pembahasan mengucapkan kalimat syahadat itu hanya berlaku bagi orang yang dari asal kafir atau orang yang murtad ingin kembali lagi kepada Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika baginda Nabi berkhutbah. Faqala ayyuhan nas, faqala ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna Allah qad farada alaikumul hajja, sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Wahujju, lalu maka dari itu berhajilah kalian semuanya. Faqala rajulun, ada satu orang yang bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah wajib haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata, Nabi diam. Hatta qalaha thalathan, sampai laki-laki itu bertanya 3 kali. Setiap tahunkah ya Rasulullah? Nabi diam. Ya Rasulullah, apakah ini setiap tahun? Wa qala Rasulullah, kemudian baginda Nabi menjawab, la qultu na'am la wajabat la wala mastata'tum. Kalau aku katakan iya, maka omonganku adalah wahyu. Kalau aku katakan iya, niscaya akan wajib bagimu melaksanakan ibadah haji setiap tahun dan kau tidak akan mampu. Tsumma qala Dharuni ma taraktukum. Dharuni ma taraktukum. Nabi ingatkan, sudahlah, apa yang aku berikan kepadamu sudahlah, biarkan. Jangan kamu rewel, jangan banyak tanya. Jangan kamu banyak tanya. Sudah, yang aku berikan kepadamu selesai, sudah. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Orang yang sebelummu itu akan hancur ya karena banyak tanya. Bani Israel tanya, disuruh nyembelih sapi aja banyak, warnanya apa, ini. Akhirnya kerepotan, coba sembelih aja beres. Wahtilafihim ala anbiya'ihim, dan mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Nabinya kok dilawan, nah, ini kan celakalah mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ingat, kalau sudah ada perintah dariku, lakukanlah semampumu. Wa idza nahaitum an syai'in fad'uuh. Kalau aku melarang sesuatu maka tinggalkanlah. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan Imam Muslim. Nah, sekarang masalah haji. Berapa kali? Kewajiban haji seumur hidup hanya sekali. Kewajiban umrah seumur hidup adalah sekali. Haji adalah wajib, umrah itu adalah wajib. Bukan umrah tidak wajib. Hukum umrah wajib, hukumnya sama dengan hukum haji. Maka kalau anda tidak haji, kok melaksanakan umrah, maka umrah anda jatuh umrah wajib. Umrah wajib. Baik. Kalau haji, maksudnya adalah al-qasdu menuju. Qasdu baitil haram, menuju baitillah.
dengan niat tertentu dan dengan amal-amal tertentu. Ada nusuk. Khudhu anni manasikakum. Nusuk itu adalah amalan yang diambil dari baginda Nabi SAW. Kalau amalan haji ada rukun-rukun penting. Rukun haji, sesuatu yang harus kita laksanakan dalam haji. Ya, niat, ihram, naik haji. Kemudian setelah itu wukuf di Arafah. Kemudian setelah itu tawaf. 7 kali kemudian sa'i. Kemudian setelah itu tahallul, potong rambut. Itu rukunnya. Yang lain nanti adalah masalah wajibat, kewajiban haji. Kalau umrah, cukup dia niat. Di mikot, di tapal batas yang sudah ditentukan. Niat umrah. Kemudian masuk ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali, yang kedua. Kemudian yang keempat adalah sa'i 7. Kemudian setelah itu potong rambut, tahallul, selesai. Mudah. Enggak repot urusan ibadah haji dan umrah. Anda tidak terlalu pusing deh urusan haji dan umrah. Karena itu ibadah badaniyah. Kalaupun seandainya seorang melaksanakan ibadah haji dan umrah diam tanpa ada zikir, ngikut imamnya yang ngajak muter-muter, sah. Karena ibadah badan di situ. Jadi kemudian umrah waktunya terbentang 1 tahun. Kalau haji di bulan-bulan tertentu, haji di bulannya sangat terbatas. Dimulai dari niat haji di bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian 10 Dzulhijjah. Setelah itu berakhirlah bulan haji. Kalau umrah, setiap saat kita bisa melaksanakan umrah. Kemudian umrah sekali seumur hidup. Wajib sekali seumur hidup. Dan haji pun wajib sekali seumur hidup. Kemudian juga ada hal yang perlu dihadirkan. Bagi siapapun yang umrah, atau Anda dimudahkan untuk haji, menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan jumhur ulama, mengatakan bahwa Anda boleh diperkenankan mengulang-ulang umrah sesuka hati Anda. Memang di sana ada pendapat yang mengatakan umrah sekali saja. Kalau Anda berangkat ke sana umrah ya sekali, tidak boleh mengulang-ulang. Itu bukan madhab Anda. Bukan madhab Imam Syafi'i. Anda boleh mengulang-ulang umrah. Anda keluar ke Tan'im, balik lagi umrah. Anda keluar ke Jir'anah, balik lagi umrah. Boleh, bolak-balik. Berkali-kali pun boleh melakukan umrah. Kemudian nanti ada namanya syarat istita'ah. Orang melaksanakan ibadah haji harus mampu. Mampu di sini, mampu bekal, mampu fisik juga. Ada catatan kecil, perlu diingat bahwa tidak wajib bagi Anda mengumpulkan uang untuk naik haji. Ingat ini. Tidak wajib bagi Anda mencari uang untuk naik haji. Yang wajib bagi Anda sebagai suami mencari uang untuk nafkah anak istri. Tidak wajib seseorang mencari uang untuk naik haji. Akan tapi kalau jika ternyata rezeki mengumpul, baru wajib naik haji. Tapi tidak ada kewajiban kita mencari uang untuk naik haji. Harus pahami mana ini. Maka tidak perlu Anda memaksakan untuk naik haji. Kalau memang di Allah wajibkan, nanti Allah akan kirim rezeki kepada Anda. Selesai. Jadi tidak ada kewajiban bagi seorang hamba untuk bekerja untuk naik haji, tidak ada. Baik. Kemudian nanti ada masalah istita'ah akan kita baca, mungkin hadisnya dahulu, ada mungkin fikih hajinya akan kita kumpulkan dalam satu pertemuan. Sebetulnya tepat ini, mungkin minggu depan ya. Ada yang mau naik haji kan insyaallah. Ya, mau naik haji insyaallah ada beberapa, bolehlah. Sekarang kita baca saja hadisnya bil barokah ya. Tentang keutamaannya haji. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, su'ilan nabiyyu, baginda Nabi Muhammad su'ila, ditanya, ayul amali afdal, apa sih amal yang paling bagus? Apa amal yang paling bagus? Qala imanun billahi wa rasulihi. Iman, karena amal qalb. Pekerjaan paling bagus adalah pekerjaan hati, dan yang dilihat oleh Allah hati. Maka iman itu amal qalb, amalnya hati. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila tsumma madza, kemudian ditanya lagi Nabi, setelah itu apa? Setelah iman ya Rasulullah, ya Rasulullah. Setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, apa yang amal terbaik?
Qala al-jihadu fi sabilillahi. Jihad di jalan Allah. Masya Allah. Jihad di jalan Allah, perang. Di medan laga. Apalagi sampai mati di sana. Mati syahid. Qila thumma madza, kemudian apa lagi? Qala, dijawab, hajjun mabrurun. Haji. Haji yang benar, haji yang baik. Haji yang diterima oleh Allah karena tidak dibarengi dengan kemaksiatan, dengan modal yang, dengan rezeki yang halal. Hajjun mabrurun, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bagus daripada jihad, subhanallah. Akan tapi harus tahu bahwasanya di dalam haji sendiri kita harus waspada, bekalnya harus halal. Ada orang hajinya haji gaya. Ada hajinya haji jor-joran. Tetangga sudah haji, kita belum haji. Nggak akan haji yang sesungguhnya. Hajinya haji maksa, haji kredit. Ada apa? Siapa yang nyuruh seperti itu? Nggak ada. Jangan memaksakan diri untuk naik haji. Kalau belum wajib naik haji, ya jangan maksakan diri. Karena kalau ternyata ada seseorang belum punya dana untuk naik haji, maka dia melakukan sholat duha. Dari sholat subuh sampai sholat duha, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Si fakir waktu melaksanakan sholat Jumat seperti pahala haji sempurna. Maka jangan sekali-kali Anda memaksakan sampai ngutang-ngutang dan seterusnya untuk naik haji dan umrah. Nggak perlu ngutang. Memang ngutang nggak pakai bayar. Memaksakan diri ngutang haji, ngutang umrah. Untung aja itu tidak distempel di jidatnya haji ngutang. Kita tidak ingin memaksakan. Tidak perlu memaksakan seperti itu. Kalau memang Anda sudah punya rezeki, naik haji dan umrah. Setan yang membisikkan orang untuk melakukan itu semuanya. Kenapa? Sebetulnya tujuannya bukan untuk haji, kata setan. Nanti setelah haji. Kan ditagih sama yang punya duit. Terus apa setan? Ya kalau sudah ditagih sama yang duit itu kan malu, Pak Haji punya utang. Terus akhirnya cari rizki asal saja, penting bisa bayar utang, halal haram. Itu kata setan, inilah yang aku tunggu. Bukan hajinya, haji mantar, biarin haji. Kayaknya nangis-nangis di Mekah, ntar pulangnya dia kerja sama tempat yang haram tuh, kata setan. Itu betul, naik haji pakai utang. Pulang sampai di rumah ditagih utangnya, dia malu. Makanya dia cari duit asal, bahkan mungkin nyolong duit masjid. Yang penting tidak malu hajinya. Mungkin halus korupsi, mungkin macam-macam lihat. Haji kok jor-joran. Tren. Umrah sekeluarga, ngutang semuanya. Nggak perlu itu semuanya. Perlu jaga hati kita. Karena kita pengen diterima oleh Allah. Sebab kalau benar nanti lihat pahalanya besar sekali. Itu kayak jihad. Tapi tentunya dengan syarat-syarat yang benar dong. Nanti baru mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Lebih gede daripada jihad. Al-mabrur yang dinamakan haji mabrur adalah alladzi la yartakibu sahibuhu fi ma'siyatan. Jadi haji yang dilakukan tanpa dibarengi dengan maksiat. Haji itu semuanya mabrur, nggak ada mabrurah. Kalau haji ya mabrur. Haji ya mabrur. Hajinya Bu Haji ya tetap mabrur. Hajinya yang mabrur, bukan Bu Hajinya yang mabrur. Oh, majrurah haji, majah mabrurah. Bukan hajinya Bu Haji itu yang mabrur yang diterima. Nggak usah pakai mabrurah. Umrah ya mabrurah. Haji mabrur dan haji mabrurah. Nah, nggak ada. Haji mabrur dan Bu Hajahnya mabrurah nanti. Yang disifati mabrur adalah hajinya, bukan Bu Hajinya. Jadi hajinya Bu Haji, mabrur. Hajinya yang disifati. Baik. Jadi haji yang mabrur adalah haji yang dilaksanakan adalah tanpa melakukan kemaksiatan. Tidak ada rafath, tidak ada ngomong kotor, nggak ada bohong, nggak ada zalim kepada seseorang. Semoga Anda bisa benar-benar naik haji. Amin. Maka tolong di sana jangan membuat dosa. Hanya karena rindu untuk mencium hajar aswad, tapi Anda nyikut yang orang itu sudah dosa pasti dan catatannya nggak akan lepas. Anda minta maaf bagaimana orangnya pergi ke Syria sana. Orangnya sudah pergi ke Turki. Anda sikut dia gara-gara ingin mencium hajar aswad. Cium jika mampu, jika bisa. Kalau tidak jangan paksakan diri. Dan budayakan ngalah di sana. Budayakan ngalah. Jangan desak orang. Jangan menggeser tempatnya orang. Anda tidak boleh menyakiti. Itulah yang nggak ada dosa.
Haji mabrur adalah perjalanan haji Anda itu mulai dari rizkinya halal, bersih, perjalanannya pun tidak zalim, di sana pun ternyata banyak nolong orang. Nah, itulah haji yang mabrur. Laisa lahul jaza illal jannah, enggak ada balasannya kecuali surga. Artinya kalau seandainya mati saat itu langsung surga. Hanya dia masih hidup lagi saja enggak kelihatan surganya. Bahkan kalau ada orang mati dalam keadaan haji, aman dia. Aman dari siksa. Anhu, dan dari Abi Hurairah juga qala sami'tu, beliau berkata sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man hajj, barang siapa melakukan haji, falam yarfuth, dia tidak melakukan hal yang iseng, enggak berguna. Yarfuth itu zaman dulu tuh apa sih? Rafat itu ngomong yang enggak guna, dan kerjaan yang enggak guna. Kalau hari ini adalah buka YouTube nonton film. Haji kan. Buka YouTube nonton film haji. Rafat itu. Ngerjakan sesuatu yang enggak berguna. Nonton goyang pinggul. Ya, Rafat. Wala yafsuk, tidak melakukan dosa-dosa yang menjadikan dia itu dianggap fasik, dosa besar. Kalau ada orang dalam melaksanakan ibadah haji dia menjaga dari hal-hal yang tidak berguna, menjauhkan dari dosa, raja'a, dia pulang ka yaumi waladathu ummuh, seperti waktu dilahirkan oleh ibundanya. Bagaimana seorang bayi yang dilahirkan oleh ibundanya? Tanpa dosa. Allah. Maka dikatakan bahasanya orang haji itu diampuni dosanya. Dosanya diampuni, gede dan kecil, subhanallah. Tapi yang benar tadi, bukan hanya pakai rezeki, rezekinya benar, halal, perjalanannya benar, akan diampuni dosanya oleh Allah. Sampai sebagian ulama ada yang mengatakan, biarpun itu ditolak sebagian yang lain, urusan dengan manusia pun diampuni. Kalau sudah mati di sana, aman. Jadi besar sekali keutamaannya orang melaksanakan ibadah haji. Maka karena begitu besarnya keutamaannya, ada orang memaksakan pengen mendapatkan pahala itu semuanya tapi nggak dapat. Ya itu tadi, rezekinya nggak benar untuk melaksanakan ibadah haji. Umrah dari sesuatu yang haram, dari dana ribanya, dana hadiah dari dana ribanya, umrah. Dia urusan dengan dunia riba, tatanya dari dunia riba dikasih tiket umroh, ajib. Nangis-nangis di depan Ka'bah. Mau kemana? Nangis apa? Tangisi dirimu sendiri itu. Kan biasanya dikasih itu. Dari dunia riba itu mengajak umroh. Umroh. Wah senang dulu. Nangis-nangis di depan Ka'bah. Apakah akan dikabul doanya orang yang dengan haram? Apalagi haji dan umrah melakukan ibadah haram, doa saja, lihat doanya satu orang. Ada orang berdoa asy'ath aghbar, ada orang bentuknya adalah bentuk orang yang tidak cinta dunia, ada orang yang secara zahir modelnya model orang yang bakal dikabul doanya oleh Allah. Dia compang-camping, tidak menampakkan kalau dia hubbud dunya, cinta dunia dan cinta pangkat. Terlihat tawadhu dalam dirinya, menengadahkan tangan, berdoa dengan cara yang benar, menengadahkan tangan, dan yulih dia memohon Allah, memohon kepada Allah dengan serius, dan dia ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wa yumuddu yadah, dan manjangkan tangannya, minta ya Allah. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalika, bagaimana akan dikabul orang yang seperti itu? Kenapa? Malbasuhu haram, bajunya haram, wa ma'kaluhu haram, yang dimakan haram, wa mashrabuhu haram, yang diminum adalah haram. Haram, haram, haram mau ibadah. Mau kemana dia? Makanya Buya tekankan jangan buru-buru naik haji dan umrah sebelum waktunya, supaya tidak masuk wilayah haram sia-sia. Habis duit gak dapat pahala nanti. Dari harta yang bersih. Pastikan itu. Baru nanti dapat gelar haji Anda haji yang mabrur. Baik.
Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-umratu ila al-umrati umrah ila al-umrah, antara umrah dengan umrah kafaratun lima bainahuma, kafaratun lima bainahuma, penghapus dosa di antara keduanya. Maka ini di antaranya hujjahnya ulama Syafi'iyah bahwasanya kita disunnahkan untuk mengulang umrah. Sebab antara umrah yang kita lakukan dan umrah berikutnya menjadi sebab diampuni dosa kita. Al-umrah ila al-umrah. Antara umrah dengan al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Allah. Kalau benar hajinya seorang hamba itu mabrur, maka tidak ada balasan yang pantas diberikan kepada orang tersebut kecuali surga. Muttafaqun alaih, hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka perlu saat ini kita rindu untuk naik haji. Rindu yang sesungguhnya untuk. Rindu apa? Rindu pengampunan dari Allah. Rindu balasan surga. Rindu pahala yang melampaui jihad. Rindu itu yang terpenting. Tanamkan kerinduan yang sesungguhnya. Bukan pamer. Bukan hanya pengen di undangannya ada tulisannya hanya. Pengen ada haji, hajah. Ha. Betul, waktu diundang lupa tidak dikasih tulis ha sama hajah, ngamuk. Ini nggak tahu kalau saya sudah haji. Mahal-mahal tidak ditulis di kartu undangan. Nah, masuk wilayah sombong. Membuat grup reuni haji 2016. Wah. Rajin haji, Bapak pengajian di reuni haji. Tapi giliran suruh haji yang lain nggak mau. Ah, ini saya mau haji, pengajiannya orang biasa nggak mau. Kita hanya pengajiannya khusus orang naik haji. Oh. Ada temannya yang belum haji tiba-tiba datang ke situ. Ngapain kamu ke sini? Kamu belum haji? Astagfirullah. Aneh, hajinya bukan karena Allah. Apakah enggak boleh membuat perkumpulan reuni haji 2017? Oh boleh, untuk mengingatkan kamu sudah haji, jangan macam-macam. Dagangmu yang benar, jualanmu yang benar, nutup auratnya yang benar, haji loh, haji aja, boleh. Untuk mengingatkan oke. Tapi kalau untuk membuat kesombongan nggak ada gunanya. Makanya kami tekankan untuk waspada agar berangkat betul-betul dengan kerinduan, yang datang ke Makkah tidak dengan kerinduan, pulang tidak mendapatkan apa-apa. Datangnya berangkat dengan rindu. Rindu. Dan kerinduan terbaca di wajah mereka di saat melihat Ka'bah, bisa menangis. Apa sih Ka'bah? Batu yang disusun. Kemudian dikasih kiswah, dikasih kasih selimut, kasih penutup. Orang Indonesia bisa membuat persis bangunan kayak Ka'bah. Undangkan arsitek satu saja, suruh buat nanti bisa. Cuman orang pada tertawa, nggak ada yang nangis. Lihat. Tapi ngelihat Ka'bah kenapa menangis? Oh, ada hubungannya dengan Rasulullah, hubungannya dengan Allah. Bisa. Kecil buat Ka'bah persis, mirip bisa dibuat begini. Model Hajar Aswadnya, bisa. Coba buat nangis, orang ketawa bukan nangis. Nah, itulah kerinduan yang menjadikan mereka menangis. Betul, harus tanamkan kerinduan. Jadi jangan sampai terlintas di hati Anda hanya karena ketinggalan. Kita sudah katanya orang kaya, tapi belum haji. Malu dong mas, ayo naik haji. Tetangga tahun ini sudah berapa haji? 9. Padahal dia ekonominya di bawah kita. Dia say, kenapa kita belum bisa haji? Hajinya haji jor-joran. Hajinya haji sombong. Apalagi kalau sudah hajinya 2 kali, 3 kali, tambah gede kesombongannya. Ceritanya Madinah terus Mekah. Sampai orang bosan dengarnya. Baik. Mari kita tata hati kita. Anda boleh saat ini untuk azam mengumpulkan nabung, boleh. Biarpun tidak wajib bagi Anda, untuk mencari harta untuk naik haji, nggak wajib. Tapi kalau Anda ingin menabung, tanda kerinduan Anda. Tentunya tidak boleh dengan menabung lalu ada yang kurang. Sampai anaknya nggak makan, istrinya nggak boleh. Jadi menabung memang dari sisa lebih Anda. Anda punya gaji lebih, Anda tabung, oh istimewa. Itu menunjukkan kalau Anda rindu. Dan pastikan dari harta yang bersih. Kalau bukan harta yang bersih tidak akan diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha bagus, tidak akan terima dari hambanya kecuali yang bagus-bagus. Waspada, hei yang rajin umrah.
Waspada yang rajin haji, dari mana harta itu yang kau jadikan untuk naik haji, halal atau haram? Jangan hanya pamer saja kalau Anda sering naik haji. Perlu kita koreksi. Urusan kita dengan Allah yang Maha tahu apa yang ada di hati kita. Allah yang Maha tahu dari mana duit kita dapat. Allah Maha tahu tentang niat busuk yang ada dalam diri kita. Kalau sudah benar, tidak ada balasan bagi kita kecuali surga. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah. Qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah. Nara al-jihad afdal al-amal. Naro kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, selama ini kami mendapatkan ilmu darimu bahwasanya jihad itu adalah paling bagusnya amal. Jihad berperang di jalan Allah. Afala nujahid? Apakah tidak engkau izinkan seperti kami wanita untuk jihad di jalan Allah? Jihad? Waqala, kemudian Nabi menjawab, ya, bagus memang jihad, tapi ada afdalul jihad. Jihad yang paling luar biasa adalah hajjun mabrurun, haji. Allah. Lagi-lagi diulang ini hadis ini. Haji mabrur itu pahalanya lebih dahsyat daripada jihad. Ingat, haji mabrur, maka rindulah lu haji. Maka dari itu yang benar niat hajinya, modal hajinya, supaya tidak kecil hati si fakir. Allah Maha Kasih. Kalau memang ada seorang fakir yang belum mampu, ketahuilah begitu mudahnya Allah memberikan pahala haji bagi dia. Makanya jangan sekali-kali memaksakan naik haji dengan cara rizki yang haram. Pastikan itu. Maka kalau memang Anda tidak mampu, jangan naik haji. Kalau Anda tidak mampu, jangan naik haji. Sudah selesai. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawmin akthar min ayyu atiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah, rawahu Muslim. Kemudian niat haji secara umum adalah istimewa, pahalanya besar. Kemudian nanti ada keutamaan-keutamaan di sepanjang perjalanan orang melaksanakan ibadah haji. Mulai dari multazam yang sangat dikabul doa di sana. Kemudian ada namanya Arafah. Ada satu amalan kita, yaitu wukuf di Arafah. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi menyebutkan bahwasanya tidak ada hari yang Allah mengampuni dosa hamba-hambanya melebihi daripada hari. Tidak ada hari yang Allah lebih banyak memerdekakan hamba-hambanya, maksudnya memaafkan. Memerdekakan itu adalah yang menjadi ahli neraka diangkat. Allah merdekakan dari api neraka melebihi dari Arafah. Jadi hari Arafah itu hari Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Waktu itu Nabi menceritakan kepada sahabat Nabi, lalu sahabat bertanya, Sayyidina Umar bertanya, alana khasah ya Rasulullah, apakah untuk kami sekarang ini ya Rasulullah, maksudnya sahabat yang kumpul dengan Nabi, yang mendapatkan pahala seperti itu, akan dapatkan pengampunan dari Allah, dibebaskan dari neraka, apakah hanya untuk kami saja? Nabi menjawab, la, lakum waliman ja'a min ba'dikum, bagimu dan untuk siapapun yang datang setelahmu, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi kalau orang bisa sempat wukuf di Arafah di sana, Masya Allah, itu tempat untuk Allah, itu tempat, disitulah Allah banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Maka di saat berada di Arafah nanti, khususnya di Arafah, ambil tempat, urusi dirimu sendiri. Seperti waktu nanti di padang mahsyar, semua ngurusi diri sendiri. Tempatnya sangat luas. Anda boleh mojok dengan suami Anda di sana, dengan istri sana, berdua menangis mengadu kepada Allah. Tempatnya luas sekali.
Anda ambil pilih berdua dengan istri, ngadukan urusan anak, adu kepada Allah, tangis. Karena dihimbau saat itu adalah untuk banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, bukan saja untuk orang yang hadir saat itu bersama Nabi, tapi sampai hari kiamat. Anda pun kalau sempat umrah pun mendapatkannya. Kemudian sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, mereka yang tidak bisa ke sini bagaimana? Oh. Yang tidak bisa ke sini bagaimana? Berpuasalah sehari, maka puasa apa? Arafah. Maka dia akan mendapatkan keutamaan seperti itu. Akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa nanti puasa Arafah bagi yang tidak haji. Kalau yang lagi naik haji, lagi wukuf, tidak disunahkan puasa Arafah karena harus kuat makan di sana, harus banyak. Mana? Masih banyak hadisnya insyaallah. Sampai di sini insyaallah nanti akan kita hadirkan fikih haji, semoga bisa naik haji semuanya ya. Tapi ingat pesan yang paling pertama dan paling utama adalah waspada tentang biaya untuk naik haji. Jangan Anda dikuasai hawa nafsu Anda. Harus bersih, umroh harus bersih. Daripada sibuk ngurusi hajimu, lebih baik sibuk ngurusi bisnismu dulu. Sampai bisnismu bersih, baru aman nanti. Pikirlah urusan naik haji. Yang halal pasti. Bukan dengan yang haram. Haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ini kayaknya penting. Semuanya penting, ini ada. Kebetulan ada hubungannya dengan Ramadan. Saya tambah satu hadis lagi. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa meridhai Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas, pamanda Nabi. Anna Nabi, sungguhnya baginda Nabi qala, bersabda, umratun fi Ramadhan. Umrah di bulan Ramadan. Ayo berbondong-bondong, yang punya duit. Yang enggak punya sama doa nanti sama dapat sudah. Yang punya duit. Yang tidak punya duit tidak usah kecil hati, kita urusan dengan Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengasih. Yang enggak punya duit rajin salat duha. Habis salat subuh jangan kemana-mana sampai isyraq. Setelah itu melakukan salat duha. Mendapatkan haji umrah tamataini sempurna. Nah ini umrah di bulan Ramadan ta'dilu sebanding dengan umrah atau hajjatan haji ma'i denganku, kata Rasulullah. Maka kalau di bulan Ramadan itu Mekah itu Madinah, wah, kayak musim haji. Karena orang mendengar hadis ini. Akan tapi semoga jangan sampai yang bisa seperti itu lalu lalai. Dari mana rezeki yang didapatkannya? Lagi-lagi urusan biaya. Pokoknya jangan sekali-kali Anda melakukan ibadah dengan cara yang haram, nggak akan diterima oleh Allah. Biarpun Anda bisa nangis di depan Ka'bah sana, tangismu itu apa? Nggak akan diterima. Anda istajab li dzalik. Bagaimana akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah masih ada waktu ini. Umrah sekian. Jangan nunggu umrah sama Buya Yahya, kelamaan. Sekarang umrahmu apa? Bulan Ramadan. Umrah bulan Ramadan seperti haji dan umrah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk naik haji. Mudahkan kita untuk umrah. Dan semoga kelak kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surga. Semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah Rasulullah. Untuk bisa mengucapkan salam kepada baginda Nabi dari dekat. Wallahu a'lam bishawab.